kabar Wongki Togalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Fadila Syada siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 2 Mei 2022. Sajian utama hari ini antara lain, hindari motor minibus hantam pagar pembatas flyover. Arus mudik bandara SMB 2 meningkat. Dan jangan lewatkan berkah mudik Hotel Kucing Full Buket. Pemirsa, inilah seputar Ainu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Berusaha menghindari pengendara motor, sebuah minibus di Palembang menghantam pagar flyover. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka serius. Warga Jalan Ria Mizar, Ria Cudul, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang dikejutkan dengan sebuah minibus menghantam pagar pembatas flyover. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat puluhan warga mengevakuasi mobil minibus bernopol B2564 BOP yang tersangkut di pagar pembatas flyover. Salah satu warga menyatakan kejadian bermula saat sebuah minibus dari arah yang bersamaan berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang berada di depannya. Saat menghindari motor tersebut, mobil yang diduga dalam kecepatan tinggi tidak dapat lagi menghindari pagar trotoar pembatas flyover yang berada di depannya. Beruntung dalam kejadian ini korban hanya mengalami luka ringan, sementara mobil korban mengalami kerusakan cukup parah. Yo kan naik jembatan, naik jembatan tuh ada motor di depannya, jadi yo ngelak, naiklah trotoar itu balik langsung. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terjadi lonjakan penumpang pada puncak arus mudik di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jadwal operasional penerbangan pun bertambah. Dibuka mulai pukul 5 pagi hingga pukul 24 malam. Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah terjadi lonjakan gerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dari total 50 pesawat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, terdata ada sekitar 8.214 penumpang yang melakukan perjalanan pada hari Jumat dan 9.683 penumpang yang melakukan perjalanan pada hari Sabtu H-2 Lebaran. Terjadi lonjakan penumpang sekitar 1.549% dari hari biasanya. Jika pada tahun 2021, angkutan lebaran terdata sekitar 54.783 penumpang, pada tahun 2022 ini angkutan lebaran terdata sekitar 141.495 penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terjadi peningkatannya cukup signifikan, tapi kalau di hari H-4 ya, saat ini kan kita belum ada realisasinya. Di H-4 kemarin tuh dari tahun 2021 dan 2022 untuk per hari ya, itu sekitar 1.545%. Ya. Yang pasti sih vaksin booster ya. Kan kalau mudik kan harus vaksin booster biar nggak tes antigen lagi. Jadi ya udah itu aja sih. Sama ya, protokol kesehatan pasti harus ya. Pergerakan pesawat pada arus mudik Lebaran tahun 2022 ini di rasio sekitar 55-45. Mayoritas masyarakat yang melakukan perjalanan ke Palembang. Hal serupa juga terjadi lonjakan pada angkutan kargo sekitar 29.165 kg per hari dan pada tahun 2021 hanya sekitar 11.301 kg per hari. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Ratusan pemudik padati dermaga 16 Ilir Palembang.
Pada puncak arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, mereka memilih angkutan kapal cepat seperti perahu ketek maupun jukung sebagai moda transportasi menuju daerah masing-masing. H-1 puncak arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, terpantau ratusan pemudik memadati dermaga 16 Ilir Palembang untuk menuju ke daerah masing-masing. Mereka memilih angkutan kapal cepat seperti perahu, ketek maupun jukung sebagai moda transportasi karena terbilang cepat tanpa kemacetan. Seperti yang diungkapkan Sri Utami, warga Muara Belida, mahasiswi di salah satu universitas di Kota Palembang. Dirinya mengungkapkan rasa kegembiraan pada tahun ini pandemi Covid telah melandai dan pemerintah memberikan izin mudik lebaran sehingga dirinya dapat berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah senang karena Covid kan udah mulai reda, jadi bisa mudik. Tahun kemarin kan nggak bisa mudik. Jadi sekarang lagi libur kuliah? Iya. Ramainya pemudik berimbas berkah bagi para pemilik moda transportasi sungai, salah satunya Sandi. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada momen lebaran tahun ini jumlah pemudik meningkat hingga 80%. Untuk tarif angkutan sungai mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per penumpang. Sekitar 80% lah. Ini sejak kapan? Baru hari ini lah. Baru hari ini? Iya. Ini kemungkinan puncaknya Mungkin besok. Sejak pemerintah membolehkan mudik, berdampak membludaknya jumlah pemudik antar daerah, wilayah maupun kota. Para pemudik diminta untuk tetap menerapkan protokol. Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau langsung exit tol Celika, Kayu Agung, tol Trans Sumatera. Kedatangan Herman Deru untuk melihat petugas pelayanan posko mudik. Gubernur memastikan layanan yang diberikan maksimal. Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Hermanto didampingi Kapolres Oki AKBP Dilianto mengecek secara langsung pintu exit tol Celika, Kayu Agung, Kabupaten Oki, tol Trans Sumatera. Pengecekan dilakukan guna memastikan pelayanan petugas posko mudik yang disiapkan sehingga pemudik benar-benar dilayani dengan maksimal. Bagi pemudik yang belum divaksinasi juga akan diberikan layanan vaksinasi, baik booster maupun vaksinasi lainnya. Layanan kesehatan bagi pemudik diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Herman Deru juga membagikan obat-obatan dan masker kepada petugas posko exit tol Celika yang dijaga 24 jam. Tenda-tenda posko kesehatan, ini ada tim kesehatan, ada 81 pos. Kita siapkan di seluruh jalur ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa. Juga keguyuban petugas ini yang perlu kita terus berikan spirit. Polri, TNI, Dishub, Pol PP, petugas kesehatan, inilah yang sangat membantu posko-posko ini berjalan. Puncak mudik tol Celika diperkirakan terjadi pada Sabtu dan Minggu. Pemudik dihimbau untuk berhati-hati di jalan, istirahat di posko layanan jika kelelahan baik di tol maupun di Jalintim. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel Herman Deru melepas 300 pemudik gratis yang mengikuti program Pemprov Sumsel menggunakan 12 bus. Program mudik gratis ini menyediakan 4 rute yang tersebar di masing-masing daerah Sumsel. Gubernur Sumsel Herman Deru melepas 12 bus yang mengangkut pemudik antar kota dalam provinsi di Terminal Alang-Alang Lebar, Palembang, Jumat siang. Mudik gratis tahun ini mempunyai 4 rute, diantaranya Palembang Tanjung Api-Api dan Palembang Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, 4 Lawang. Kemudian rute Palembang Oku, Oku Timur, Oku Selatan, dan tujuan Palembang Sekayu, Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara. Herman Deru mengungkapkan mudik gratis ini merupakan program yang sangat ditunggu masyarakat, khususnya saat menjelang Lebaran. Apalagi setelah 2 tahun terakhir masyarakat tidak diizinkan mudik karena terbelenggu pandemi COVID-19. Pemprov Sumsel menyediakan program mudik gratis guna memfasilitasi masyarakat yang rindu kampung halaman.
ini kategori perbuatan kecil, tapi makna bagi yang mudik itu ini sangatlah besar. Banyak masyarakat yang berkeinginan mudik tapi mungkin tidak punya fasilitas atau tidak mampu untuk membayar, maka Pemprov bersama semua instansi mengumpulkan kekuatan untuk dapat memfasilitasi ini. Kadishub Sumsel Ari Narsa menyatakan peserta pemudik gratis harus memenuhi syarat, yaitu sudah divaksin. Untuk usia di atas 18 tahun sampai vaksin booster atau vaksin ketiga, atau yang belum vaksin bisa juga melampirkan surat negatif COVID-19. Untuk yang sudah vaksin tapi belum booster bisa menggunakan surat antigen, sedangkan yang baru dosis 1 melampirkan PCR. Daftar. Mereka daftar secara online karena kita menyiapkan barcode atau juga secara manual ke kantor di sub. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Berkah mudik Hotel Kucing Full Bukit, saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Direktorat Polair Polda Sumsel mengungkapkan penyeludupan baby lobster sebanyak 517.800 ekor yang akan dikirimkan ke luar negeri. Polisi mengamankan 3 pelaku, 2 speedboat dan 1 mobil. Kasus ini termasuk penyeludupan benih lobster terbesar di Indonesia dengan kerugian negara sebesar 52 miliar rupiah. Ratusan benih lobster yang disita langsung diamankan ke Mako Polair Polda Sumsel. Sebanyak 88 box berisi benih lobster ini dikemas menggunakan kotak styrofoam dilapisi plastik warna hitam. Benih lobster diangkut menggunakan speedboat Kartika dan Sei Sembilang yang diamankan di perairan Desa Mata Merah, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Modus para pelaku menggunakan speedboat penumpang seolah-olah angkutan lebaran agar tidak dicurigai petugas. Polisi yang curiga dengan aktivitas bongkar muat di perairan langsung menggeledah speedboat. Ratusan ribu benih lobster jenis pasir dan mutiara akan dikirim ke luar negeri disita petugas. Petugas juga menyita 1 unit kendaraan roda 4 sebagai barang bukti. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan penyeludupan benih lobster ini termasuk pengungkapan terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 52 miliar rupiah. Benih lobster ini rencananya akan dibawa ke Singapura dan Vietnam. Lebih kurang 52 miliar rupiah dan mungkin ini yang penangkapan terbesar di seluruh Indonesia. Kronologis penangkapan itu dilakukan oleh jajaran Polair karena juga informasi dari masyarakat. Petugas mengamankan 3 pelaku berinisial HS, HL, dan JW, kernet dari speedboat Sei Sembilang yang sedang bongkar muat benih lobster.
Petugas akan mengirimkan benih lobster ke Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung untuk dilepaskan kembali. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus 4 pelaku penganiayaan disertai pembacokan terhadap seorang pria yang hendak membeli makanan untuk sahur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa senjata tajam. 4 pelaku penganiayaan disertai pembacokan terhadap seorang pria di Jalan Jenderal Sudirman beberapa hari lalu ini diringkus polisi dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Keempat pelaku yakni Ismu Hamidi 20 tahun, HR 17 tahun, NF 17 tahun, dan LN 16 tahun ditangkap polisi di kediaman masing-masing. Motif pembacokan korban lantaran keempat pelaku mempunyai dendam kepada kelompok lainnya di kawasan Rumah Susun karena adik salah satu pelaku pernah diculik dan dianiaya kelompok tersebut. Namun pelaku salah sasaran karena korban bukan merupakan dari kelompok yang dicari para pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti beberapa senjata tajam dan mobil yang digunakan pelaku. Untuk para pelaku, 4 orang ini berhasil kita amankan, awalnya 2, langsung berkembang ke 2 orang lagi. Dia menggunakan mobil, juga mobil yang digunakan juga sudah kita amankan. Senjata tajam yang dia pakai juga sudah kita amankan, ada celurit, ada pedang, segala macam sudah kita amankan. Keempat pelaku terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Momen mudik jelang Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi jasa penitipan kucing di Kota Palembang, seperti Pet Shop di Jalan Sukabangun 2 Palembang yang menyediakan hotel kucing selama arus mudik Idul Fitri. Kebijakan pemerintah memperbolehkan mudik Idul Fitri berdampak positif bagi geliat ekonomi. Salah satunya jasa penitipan kucing di Jalan Sukabangun 2 Palembang. Pet Shop ini menyediakan kamar hotel sebanyak 25 kamar dengan fasilitas makan 2 kali sehari, kebersihan kandang, kebersihan tubuh kucing, dan mengajak kucing bermain agar tidak mengalami stres. Rahma, salah satu pengunjung hotel kucing, menyatakan sengaja mempercayakan hotel kucing agar kerinduan ke kampung halaman di Kota Batu Raja tidak terjanggal dengan kekhawatiran keselamatan anak bulu ini. Maklum saja, selama 2 tahun belakangan ini dirinya gagal mudik karena larangan pemerintah terkait kebijakan pengentasan COVID-19. Oh, kalau nggak dititipin kan nanti nggak ada yang kasih makan. Terus kami juga kan ada kitten-kitten yang masih kecil, harus dijagain, terus dibersihin segala macam kan. Jadi mesti harus dititip. Pemilik hotel kucing Camelia Permata menyatakan kenaikan penitipan kucing lebih dari 100%. Udah full. Untuk sekarang kita ada sekitar 25 penitipan, itu 25 penitipan ruangan hotel, itu sekarang udah full semua. Dan sekarang udah mulai berdatangan untuk kucing-kucingnya, cuman titik puncaknya di malam takbiran itu yang orang pada banyak titipin kucingnya ke kita. Untuk jasa penitipan kucing ini mulai dari 30.000 hingga 45.000 per hari. Pet Shop ini juga menyediakan kebutuhan makan kucing kesayangan jika pemilik tidak membawa makanan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Fadila Asyada, sampai jumpa.